Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan kisah para rasul dengan judul perikop yang kedua, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Wow, menakjubkan ya, bisa melihat tiba-tiba datanglah dua orang berpakaian putih yang sangat bercahaya ya. Jadi Yesus ini mengatakan bahwa kamu tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri mengenai memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab apa? Ya, itu tidak penting bagi para muridnya. Yang penting adalah para muridnya meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, di sini kan murid-muridnya berkumpul sebelum Yesus terangkat ke surga. Murid-muridnya ini bertanya, ini Tuhan Yesus ya. Ini contohnya lain, jadi orangnya juga pemerannya lain ya. Tapi ini maksudnya Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Ini murid-muridnya. "Maukah Engkau pada masa ini, Tuhan Yesus, memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tetapi yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Kamu akan menjadi saksiku, saksi hidup yang mencatat dan mengajarkan kepada orang banyak sampai ke Indonesia, sampai ke pelosok di Indonesia, sampai ke ujung bumi." Murid-murid Yesus saksi hidup yang melihat sendiri, mengalami sendiri apa yang dikerjakan, dilakukan dan dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus yang adalah Tuhan diteruskan, disampaikan kepada kita semua, kepada semua makhluk, semua manusia, sampai ke ujung bumi. Mewartakan Injil kepada semua makhluk. Artinya apa? Bukan berarti kepada hewan diberitahu Injil, bukan. Hewan itu artinya disayangi, dirawat ya, dipelihara dengan baik ya, bukan disiksa. Itu maksudnya ya. Injil itu kan kebaikan ya, kabar baik, kabar baik. Makanya segala makhluk termasuk tanaman, tumbuh-tumbuhan itu dirawat ya, jangan ditebang, dibakar, akhirnya terjadi kebakaran hutan, akhirnya kekeringan, lalu banjir bandang. Itu maksudnya mewartakan ke seluruh makhluk. Bukan kita membacakan Injil kepada pohon, bukan. Jadi jangan salah, itu orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, yang selalu memojokkan Yesus. Jadi wartakanlah Injil sampai ke seluruh bumi, ke segala makhluk, ke segala manusia. Manusia ya diajari ya, manusia kan bahasanya sama ya. Kalau pada tumbuh-tumbuhan ya dirawat tumbuhannya. Nah, dengan merawat itu kita mewartakan, kita melakukan sesuatu yang merawat tanaman, tumbuhan, yang memproduksi oksigen, yang mengurangi CO2, karbon. Itu namanya mewartakan Injil kepada semua makhluk, mewartakan kabar baik
melakukan kabar baik ya, itu. Jadi jangan salah paham. Lalu setelah mengatakan itu, Yesus diangkatnya. Sudah keangkatnya seperti malaikat ini turun ya. Jadi tiba-tiba terangkat, terus hilang, sinar-sinar hilang, tertutup oleh awan ya. Ganti tiba-tiba 2 orang berpakaian putih. Ini makhluk surgawi ya. Makhluk surgawi ya. Tidak terikat ruang dan waktu. Yesus juga sudah tidak terikat ruang dan waktu ya. Meskipun wujudnya sudah ini seperti masih manusia, tetapi badannya itu sudah badan surgawi. Sama seperti ini, malaikat-malaikat ini ya. Mereka memberitahu kepada murid-muridnya, "Hai murid-murid, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi suatu saat Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Yesus naik ke surga. Nah, Yesus akan kembali pada kita, menjemput kita. Jadi bagi saudara yang mendapatkan penambahan Yesus, itu berarti saat saudara sudah waktunya Anda dipanggil Tuhan ya. Yang bagi yang pengikut Kristus sudah saatnya dipanggil Tuhan, mereka akan melihat Tuhan Yesus ya, menjemput engkau. Itulah Yesus datang. Yang disebut datang kedua kalinya secara pribadi, itulah ketika saat kita mati. Bagi pengikut Kristus kita akan dijemput ya, dijemput oleh Yesus yang datang kembali. Seperti mereka murid-muridnya melihat dia naik ke surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.